Nabi bilang yang namanya istri solehah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Para pemirsa channel YouTube Hafiz Akbar Official yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini kita akan membahas bab yang terkait tentang keutamaan laki-laki di atas perempuan. Tapi sebagian sudah kita bahas di part sebelumnya. Kita akan lanjut. Di sini ada hadis Nabi Muhammad SAW diriwayatkan dari Anas bin Malik. Kata Nabi Muhammad SAW, al-mar'atu idza shallat khamsaha wa shamat farsahraha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha tadkhulu min ayyi babin sya'at min abwabil jannah. Riwayat Abu Nuaim. Kata Abu Nuaim, ya, al-mar'atu, seorang perempuan, seorang istri, idza shallat khamsaha, apabila sholat ia 5 waktu. Ya, dia sholat 5 waktu. Seorang istri, sholat terbaik dia adalah di kamarnya dia, di mana orang yang nggak bisa lihat dia kecuali orang-orang yang terdekat dengan dia. Jadi kalau dibilang perempuan nih yang afdol sholatnya di rumah, iya, tapi bukan di rumah, bukan di ruang tamu, bukan. Di rumah, di tempat yang mana orang nggak bisa masuk selain orang terdekat. Kira-kira di mana itu? Ya kan, kalau bukan di kamarnya kan begitu. Kalau di ruang tamu kan tamu masih bisa masuk orang lain. Jadi dia tempat yang benar-benar tertutup yang nggak bisa orang lihat. Kita sholat, kalau dia sholat 5 waktu dia nggak perlu sholat sunnah deh. Cukup dia 5 waktu. Habis itu wasomat farjaha. Ya, habis itu dia puasa bulan Ramadan. Dia sebulan penuh atau dia punya halangan dan lain sebagainya. Karena riwayat Siti Aisyah dikatakan bahwa perempuan ini punya kodok puasa, tapi dia nggak punya kodok sholat. Ya, kalau kodok puasa ada. Kalau kodok sholat kagak ada. Kenapa? Kodok sholat itu kalau dia haid nggak punya kodok. Jadi ketika perempuan atau istri kita haid, maka dia nggak ada kodok sholat bagi dia. Andai kata dia puasa bulan Ramadan penuh atau dia kena kodok dan lain sebagainya, wa hafizat farjaha. Perempuan ini punya kriteria yang ketiga, bisa menjaga kemaluannya. Ya, bisa menjaga farjinya. Ya, hanya khusus untuk terkait dengan urusan suaminya aja. Yang keempat, wa ata'at zaujaha, dan dia taat sama suaminya. Ini 4 poin aja nih. Sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, ya kan? Dia menjaga kemaluannya. Yang keempat, dia taat sama suaminya. Apa nih? Balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tadkhulu min ayyi babin sya'at. Dia bisa masuk dari bab mana aja, dari pintu mana aja yang dia kehendaki, min abwabil jannah, daripada pintu surga. Berarti pintu surga ada sekian banyak, dia bebas dia mau masuk pintu mana aja. Kenapa? Karena Allah demen tuh sama seorang istri yang kayak begini nih 4-nya. Sholat 5 waktu, ya kan? Puasanya sebulan penuh, ya, habis itu dia menjaga kemaluannya, habis itu dia taat sama suaminya. Bayangin, ibadah yang 4 modelnya begini, yang nggak perlu kayak orang laki harus banyak banget menuju surganya Allah. Belum tentu juga dia bisa masuk surga dari pintu mana aja, belum tentu. Tapi ini min ayyi babin sya'at. Bebas ente bisa masuk surga lewat pintu mana aja. Artinya Allah ngasih peluang masuk surga buat perempuan ini, istri ini, besar. Bahkan bukan cuma masuk surganya, tapi pintunya bebas lewat pintu mana aja. Masya Allah. Jadi kalau jadi orang perempuan rasanya mudah ibadahnya ya. Cuma hanya poin-pointernya kayak begini. Tapi Nabi pernah kedatangan. Ada 5 perempuan datang sama Nabi. Dia ngobrol sama Nabi. Dia nanya, ya Rasulullah, orang laki bisa jihad. Ya, orang laki bisa berjuang di agama. Angkat pedang. Jihad fisabilillah. Masya Allah. Enak ya Rasulullah jadi orang laki. Tapi ente juga bisa jihad fisabilillah, kata Nabi. Ya. Jihad ente fisabilillah bahkan melebihi perang sabil adalah ente cukup taat sama suaminya. Apa jawaban nih 5 orang perempuan? Kalau taat sama suami berat ya Rasulullah, katanya. Mendingan perang deh. Mendingan sholat sunnah deh. Ya enggak? Yang ratusan rakaat deh.
Mendingan kita puasa deh berhari-hari ya Rasulullah. Kenapa? Karena taat sama suami itu berat. Berat ternyata. Ini taat sama suami ini ngalahin puasa, ngalahin sholat, ngalahin segala-gala. Kenapa? Karena kalau ibadah bentuknya enak, gampang. Tapi kalau taat sama suami susah. Ya, Masya Allah istri kita tuh kalau kita omongin 10, dia nyautnya 100. Masya Allah banyakan dia nyautnya. Artinya susah. Jadi perempuan yang baik itu susah. Tapi insya Allah kalau kita bisa menjaga segala sesuatunya. Taat, patuh sama suami kita. Contoh. Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah ini Masya Allah istri yang luar biasa. Beliau itu orang yang banyak hartanya. Kaya. Orang kaya nomor 2 setelah Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Ya, dia punya harta. Ada di mana-mana itu hartanya waktu itu Khadijah binti Khuwailid. Tapi dia milih nikah sama seseorang yang kerja sama dia yang namanya Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi kita. Yang gak punya apa-apa Nabi. Masya Allah. Justru sebaliknya. Siti Khadijah yang melamar Nabi. Ya. Siti Khadijah yang pengen banget dia nikah sama baginda Rasul. Karena dia tahu bahwa Nabi kita ini pernah tercatat di kitab-kitab sebelumnya. Bahkan dia punya naat, punya niat Siti Khadijah dia harus nikah sama baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang terjadi? Ketika nikah sama Nabi, hartanya habis buat Rasulullah. Hartanya habis buat agama. Sampai-sampai Siti Khadijah dia pakai pakaian itu lebih dari 30 tambelan kayu. Ini perempuan kaya, Masya Allah, ya kan? Nikah sama suami nggak punya apa-apa, hartanya habis buat agama, hartanya habis buat lakinya. Sampai dia susah suatu saat, Nabi tinggal di pangkuannya, duduk di pangkuannya. Ini Siti Khadijah tahu-tahu netesin air mata pas mendarat di wajahnya Nabi Muhammad SAW. Nabi nanya, ya Khadijah, kenapa ente sedih, apa ente nyesel hartanya habis buat aneh, harta apa habis buat agama. Ya, nangis tuh maksudnya dalam arti kenapa nangis, apa yang diseselin dari apa yang ente nyesel punya laki kayak aneh begini gitu nih kalau katanya bahasa gitu. Ya, apa jawab Khadijah? Justru yang jadi saya sedih ya Rasulullah, saya udah nggak bisa perjuangin antum lagi, harta saya udah habis semua. Saya kasihan melihat dakwah ente. Andai kata harta saya masih ada, saya bakal kasih sama ente. Justru yang saya jadi sedih karena saya hartanya habis, saya nggak bisa ngasih apa-apa. Maka saya wasiat sama engkau ya Rasulullah, wahai suamiku, kalau andai kata saya meninggal dunia, ya saya meninggal dunia, habis itu mas meninggal, dia ternyata tulang-tulang belulangnya itu kalau memang engkau butuh buat perjuangan agama Islam, suatu saat engkau gali kuburan saya, ambil tulang-tulang saya, kalau memang mau dijadikan jembatan untuk penghubung dakwah engkau, silahkan. Saking pengen semuanya buat agamanya, Masya Allah. Itu Khadijah binti Khuwailid. Ini istri yang cikal bakalnya luar biasa. Bahkan saya katakan waktu di part pertama, Nabi itu kalau ngelihat wajahnya aja, separuh masalahnya udah hilang. Separuh masalah lagi Nabi hilang ketika dibisikin sama Khadijah binti Khuwailid bahwa engkau adalah Habibullah, engkau adalah Rasulullah, engkau adalah Nabiullah. Nabi langsung gede lagi, kuat lagi, hilang semua masalah. Ini wanita yang model begini yang udah kita butuhin sekarang, bukan wanita yang nambahin masalah kita, bukan. Yang kita udah punya masalah banyak ditimpa lagi. Terus ini Khadijah, Siti Khadijah nih patuhnya begitu sama Nabi, tapi kalau minta apa-apa sama Nabi malu, Masya Allah. Beliau pernah ngomong sama anaknya Fatimah. Siti Fatimah dipanggil ya Fatimah, kalau ibu udah kagak ada, ibu pengen itu jubahnya baginda Rasul, jubahnya ayah, biar jadi kain kapannya ibu. Tapi ibu malu ngomongnya sama ayah gitu. Udah bakti, hartanya habis buat Nabi, patuhnya luar biasa. Tapi minta barang laki malu dia. Minta jubah Nabi yang sahabat aja semua dikasih sama Nabi. Khadijah mintanya harus lewat Siti Fatimah anaknya. Minta dulu sama Siti Fatimah, baru Siti Fatimah nyampein. Waktu dengar ini langsung ayat Quran turun itu. Apa yang terjadi? Allah kirim salam langsung sama Khadijah binti Khuwailid. Nabi tiba-tiba ada wahyu turun. Yang pertama salam buat Siti Khadijah. Yang kedua Allah langsung turunin kain kafan 5. Yang pertama buat Khadijah binti Khuwailid, buat Fatimah Zahra, buat Sayyidina Ali, buat Sayyidina Hasan, buat Sayyidina Husain. Masya Allah, itu kain kafannya langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Padahal dia minta jubahnya Nabi, tapi Allah kasih kain kafan yang dari Allah langsung buat dia. Ini bukti al-mar'atus sholihah. Ya, pantesan dalam hadis Nabi Muhammad SAW dikatakan bahwa perempuan solihah itu udah perhiasan dunia. Orang kalau udah punya perempuan solihah, ini dunia nikmatnya luar biasa. Biar kata kita dititipin harta, kalau punya istrinya solihah, neraka deh buat kita deh. Ya nggak, biar kata kita hidup enak rumah kita, kalau kita nggak punya istri solehah, nggak bakal rumah kita jadi rumah yang sifatnya itu kayak surga, yang isinya ada bacaan Al-Qur'annya, yang isinya ada pendidikan tarbiyah anak-anak kita tentang Islam. Nggak ada, kosong, kayak kuburan. Rumah tuh yang kayak kuburan tuh isinya dunia doang, nggak ada akhiratnya sama sekali. Ini kalau kita punya istri yang model kayak begini, Masya Allah, biar kata kita tinggal lama juga, yang didik anak kita udah ada, yang ajarin anak kita udah ada, ya enggak, yang nyuruh anak kita ibadah udah ada. Ini istri solihah. Nyata betul kalau Nabi bilang yang namanya istri solihah itu lebih mahal dari dunia dan seisinya. Ya, kalau antum nggak punya duit, nggak punya apa-apa, kalau brandingnya sama istri solihah, nikmat hidup kita. Allah titipin harta, hidup kita nikmat. Allah nggak titipin harta, kalau bareng sama istri solihah, nikmat juga hidup kita. Maka ini namanya jauhar. Tahu gak jauhar? Permata yang tersimpan. Gak semua orang punya istri yang soleha. Mungkin kalau punya istri, insya Allah semua orang insya Allah punya istri. Tapi kalau dia punya istri yang soleha, dia harus memiliki kriteria-kriteria tertentu. Maka kita sebagai seorang tua yang bisa, kita ini bisa nih, menimbulkan yang namanya istri soleha. Kalau kita punya anak perempuan, didik anak kita jadi makmum. Ya, kalau punya anak perempuan tuh harus diajarin biar ngalah. Ya, kalau dengar omongan harus lebih nurut dari yang laki. Jadi didikannya didikan makmum, jangan didikan imam yang anak kita akhirnya lebih kapasitasnya dari suaminya, Masya Allah. Kalau kita mendapatkan istri yang seperti ini, insya Allah kita mendapatkan keluarga yang sakinah. Apa sih sakinah? Sakinah itu tenang. Ya, ada perempuan yang bisa bikin hati suaminya itu tenang. Yang suaminya kalau dia ada masalah, banyak dia curhat sama dia, ketemu tuh jalan keluarnya sama dia. Ketemu, kenapa? Hati yang dia malah jadi bikin tenang, bukan yang jadi hati resah, bukan. Yang kedua, mawaddah. Apa sih mawaddah? Penuh dengan rasa cinta. Yang kalau kita pandang dia, cinta kita, sayang kita, rindu kita, muncul semua. Yang kedua, warohmah. Apa warohmah? Istri yang mampu nurunin rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa istri yang mampu menurunkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala? Yaitu istri yang selalu taat dan patuh sama Allah, dan selalu ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan patuh sama suaminya dan tunduk sama suaminya. Mudah-mudahan kita bisa mencetak al-mar'atus sholihah. Ya, kita bisa menemukan al-mar'atus sholihah, dan mudah-mudahan makin banyak di dunia ini wanita-wanita yang menjadi wanita sholihah yang mempunyai pendamping laki-laki yang soleh, insyaallah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.